Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Nuraila Aziza, NPM 18 22 Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu tindakan restrain atau pengikatan pada pasien dengan gangguan mental dan tindakan komunikasi terapeutik pada pasien. Sebelumnya saya sudah membaca rekam medis pasien, yaitu anak M berusia 15 tahun mengalami marah-marah dan mengamuk selama 5 hari, kemudian dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Saya sudah mempersiapkan alat dan bahan seperti tempat tidur, kemudian ada tali pengikat, dan ada beberapa alat tulis. Saya sudah mengevaluasi kekurangan dan kelebihan saya. Saya nanti akan dibantu oleh salah satu rekan saya untuk memegangi pasien yang mengalami marah atau mengamuk. Saya sudah mencuci tangan dan saya siap untuk bertemu dengan klien. Ini dengan Mas siapa ya? Miftah, Umurnya berapa? 15. 15 ya. Perkenalkan, saya perawat Yasinta yang bertugas di shift pagi di Rumah Sakit Unjani Yogyakarta. Mas Miftah, bagaimana perasaannya sekarang? Pengennya marah-marah nggak? Terus yang dirasakan apa lagi? Teriak-teriak, pengennya seperti itu. Gitu ya. Ya. Terus untuk sebelum kita mulai tindakannya, lingkungan di sekitar sini sudah nyaman belum untuk Mas Miftah? Sudah. Baik, sebelum saya kesini tadi udah dikasih obat belum sama dokter? Udah Mbak. Udah, tapi masih pengen marah-marah ya? Iya. Iya. Baik, nanti saya akan melakukan beberapa tindakan sama Mas Miftah. Nanti dibantu oleh beberapa rekan saya ya Mas ya. Ya. Baik, kalau begitu kita lakukan sekarang ya. Ya. Mas, ini saya tali dulu ya tangannya, biar tidak membahayakan kondisi Mas. Baik Ibu, ini Masnya ya, Mas Miftah. Sementara kami lakukan pengikatan terlebih dahulu, supaya nanti tadi kan memberontak ya Bu ya, memberontak dan marah-marah. Dilakukan pengikatan supaya anak Ibu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melukai diri sendiri,
melukai ibu ataupun orang-orang yang di sekitarnya. Oh iya. Sebelumnya nanti akan diobservasi sekitar 15 menit sekali. Ya. Jika memang kondisinya sudah mulai membaik, nanti akan Ya. kami lakukan pelepasan Ibu ya. Oh iya. Sebelumnya apa yang akan dulu? Enggak, Mbak. Baik, kalau sudah ada yang lagi saya permisi dulu ya Bu ya. Ya. 15 menit lagi saya akan kemari untuk melakukan pengecekan apakah kondisi anak Ibu sudah mulai membaik atau belum. Oh iya. Permisi Bu. Ya, makasih. Permisi Ibu. Ya. Ini saya mau melakukan pengecekan terhadap kondisinya Mas Miftah ya. Ya. Baik. Tadi selama kita lakukan pengingatan apakah ada perilaku yang Mas Miftah masih marah-marah atau mengamuk? Enggak. Sudah tidak ya? Ya. Baik. Mas Miftah. Ya, Gimana kondisinya? Sudah mulai tenang? ya, Sudah mulai tenang ya? Sekarang bisa nggak digerakkan tangannya sedikit? Bisa ya? Coba diturunkan Mas. Dinaikkan lagi. Oke. Kemudian kakinya bisa nggak diangkat sedikit? Oh ya, bisa ya, sudah bisa ya. Sudah mulai tenang ya Mas. Nah sekarang ini saya lakukan pelepasan ya talinya. ya. Oke. Baik Mas Miftah, bagaimana kondisinya sekarang? Jauh lebih enak? Ya, Ya, baik. Karena kondisi Mas Miftah sudah mulai membaik, nanti siang pukul 2 siang nanti saya kemari lagi ya. ya, Nanti saya mau berkomunikasi sama Mas Miftah ya. ya. Oke. Baik Ibu, ini untuk pengikatannya Mas Miftah sudah saya lepas. Ya. Nanti atau besok saya akan kembali lagi untuk mengajak Mas Miftah untuk berkomunikasi ya Bu ya. Ya. Baik, kalau waktu yang saya perlukan besok sekitar 10 menit. Ya. Jika tidak ada yang lagi saya permisi dulu ya Bu ya. Ya. Selamat pagi Mas Miftah. Ya. Masih ingat dengan saya? Ya, makasih, Mbak. Baik, coba sebutkan nama saya siapa Mas? Perawat Yasinta ya? Iya betul sekali ya. Baik, sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin ya Mas, sesudah kita melakukan komunikasi yang pertama atau SP1, kita akan melakukan lagi kontrak waktu untuk kegiatan yang kedua. Ya. Nah sebelum saya mulai, apakah bisa diulangi Mas apa saja yang sudah kita latih kemarin? Kita kemarin latihan apa Mas? Tarik nafas dalam itu ya, Mbak ya? Iya betul sekali. Mas Miftah masih ingat nggak bagaimana cara melakukan nafas dalamnya? Kita tarik nafas Ya, kurang lebih 4 detik, terus Ya. ditahan iya, sekitar 2 detik, iya. terus dikeluarkan lagi sekitar 6 detik ya? Ya bagus sekali ya Mas Miftah. Apa yang saya sampaikan kemarin masih bisa untuk diulangi sekarang. Nah itu bisa Mas Miftah gunakan untuk mengontrol rasa marah yang misalnya sedang melanda di hati Mas Miftah ya. Oh iya. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan atau mengajarkan bagaimana cara mengontrol rasa marah dengan menggunakan pengobatan. Ini Mas Miftah udah dikasih obat sama dokter? Iya. Sudah diminum belum? Baru 1, Mbak, yang 1 belum. Baik. Kenapa kok yang satu belum diminum? Soalnya rasanya pahit sekali itu, Mbak. Oh iya. Nah, sekarang di sini saya mulai ya. Ya. Saya akan menjelaskan penggunaan obat untuk mengurangi rasa marah. Ya. Dalam pemberian obat kepada Mas Miftah itu kita harus memperhatikan 7 benar obat ya. Ya. Yang pertama itu ada benar pasien,
Ya. Jadi kita harus memastikan dulu obat yang akan kita berikan itu benar-benar ditujukan atau diresepkan untuk Mas Miftah. Ya. Jangan sampai tertukar dengan pasien yang lain. Oh ya. Yang kedua ada benar obat. Jadi obat yang kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi nggak boleh nih kita kasih obat orang lain atau obat yang tidak sesuai dengan kondisi Mas Miftah, tapi kita berikannya ke Mas Miftah. Jadi harus diberikan sesuai obat yang telah diresepkan oleh dokter. Ya. Kemudian ada benar waktu. Nah, benar waktu ini misalnya dalam satu hari ini Mas Miftah minum 3 kali sehari obat. Jadi setiap 8 jam nanti Mas Miftah harus minum obat. Nggak boleh tuh kalau yang ada 2 obat tapi yang satu belum diminum ya. Oh ya. Baik, yang keempat ada benar rute pemberian. Nah, jadi kita dalam memberikan obat ke Mas Miftah itu harus benar sesuai dengan yang telah diresepkan. Nah, tadi Mas Miftah minum obatnya itu diminum atau disuntik? Diminum. Diminum ya, tapi yang satu belum diminum. Seperti itu. Jadi nggak boleh kebalik-balik, harusnya diminum tapi malah diberikan obat yang disuntikan atau sebaliknya. Nah, yang kelima ada benar dosis. Jadi obat yang diberikan itu harus benar dosisnya. Misalnya satu tablet itu isinya 500 gram diberikan dalam 1 kali minum. Ya. Tidak boleh melebihi dari yang sudah didosiskan. Misalnya harusnya 500 mg tapi malah diberikan 1000 mg begitu ya. Kemudian ada benar informasi. Jadi sebelum perawat dan ataupun saya memberikan obat kepada Mas Miftah, saya harus memberikan informasi kepada Mas Miftah ataupun keluarga yang mendampingi tentang apa saja kegunaan dari obat atau tujuannya, terus efek sampingnya apa. Terakhir ada benar dokumentasi. Nah, benar dokumentasi ini jadi setelah saya memberikan obat kepada Mas Miftah, nanti saya menulis di buku saya bahwa saya misalnya pukul 12 sudah memberikan obat kepada Mas Miftah, obatnya apa jenisnya, dosisnya berapa, rutenya apa, dan apakah sudah diminum semua atau belum, begitu ya. Nah, Mas Miftah kan ada 2 obat nih, yang satu kan belum diminum. Nah, Mas Miftah ini tahu nggak kegunaan dari masing-masing obat? Enggak ya. Baik, saya beritahu ya Mas ya. Di sini ada obat yang pertama yaitu ada chlorpromazine atau yang berwarna oranye, itu untuk mengurangi rasa marah atau rasa agresif yang dirasakan Mas Miftah, dan obat ini juga untuk mencegah terjadinya halusinasi. Halusinasi itu misalnya Mas Miftah melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Nah, yang kedua ada peridon atau obat yang berwarna kuning. Obat yang berwarna pink ya. Ini gunanya untuk membuat Mas Miftah ini jauh lebih rileks, lebih tenang, dan untuk mengurangi rasa marahnya juga. Nah, jadi ini nanti harus diminum ya obat yang satu. Baik Mas Miftah, apakah tadi yang sudah saya sampaikan bisa dipahami? Bisa ya. Bisa disebutkan nggak tadi sebelum kita minum obat itu harus memperhatikan berapa macam langkah atau berapa hal yang harus kita pahami sebelum kita memberikan obat ke Mas Miftah atau memberikan obat ke pasien lain? Satu itu benar pasien, terus benar obat, terus benar dosis, benar rute pemberian, benar obat, benar informasi, terus benar dokumentasi. Iya betul sekali ya Mas Miftah ya. Kemudian tadi bisa disebutkan nggak obatnya itu tadi kegunaannya apa aja? Obatnya itu ada 2 Mbak, yang warna oranye sama warna pink. Yang warna oranye itu untuk mengurangi rasa marah, terus yang warna pink itu untuk memberikan rasa tenang. Betul sekali ya. Berarti apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami oleh Mas Miftah. Nah, sekarang bagaimana nih keadaannya, jauh lebih tenang? Rasanya masih pengen marah-marah nggak? Udah agak berkurang. Udah berkurang ya. Nah, Mas Miftah, karena ini pertemuannya sudah selesai dan Mas Miftah sudah bisa untuk memahami apa yang saya sampaikan. Jadi untuk mengurangi rasa marah yang dirasakan Mas Miftah itu bisa dengan cara nafas dalam ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, dan bisa dengan mengonsumsi obat-obatan yang sudah disediakan oleh dokter dan perawat. Nah, kerjasamanya sudah sangat bagus sekali ya Mas Miftah ya. Sudah mulai bisa menahan dan mengontrol rasa marahnya, sudah tidak teriak-teriak lagi sekarang. Kondisinya sudah jauh lebih baik ya daripada kemarin. Nah, saya masih
ada 2 lagi nih Mas, cara bagaimana mengontrol rasa marah supaya nanti pas di rumah Mas Miftah juga bisa menerapkannya. Iya. Nah, waktunya masih sama 10 menit. Nanti saya bakal datang lagi ya ke ruangan Mas Miftah. Ya. Saya akhiri, apa kalian tanyakan dulu Mas Miftah? Enggak ya, jangan lupa nanti obatnya diminum ya yang 1 ya. Ya. Nah, baik, kalau sudah tidak tanyakan lagi, sudah bagus, saya waktu itu kan tidak terlalu lama ya. Ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Mas Miftah. Ya. Selamat siang. Ya.